Baik, hari ini saya akan share kepada teman-teman semua tentang teori dasar fotografi yang sekiranya akan membantu teman-teman semua untuk menghasilkan foto-foto yang bagus dan bisa, harapannya bisa diterima sama Shutterstock. Kalau teman-teman yang udah jago motret, ya di skip, nggak usah nonton video ini juga nggak apa-apa. Cuman kemarin saya dapat pertanyaan gini, Mas, bedanya ISO sama brightness itu apa ya gitu. Nah, kalau udah sampai ke dalam taraf itu, Mas, bedanya ISO sama diafragma apa ya? Nah, kalau sudah sampai ke tahap itu ya, sekali lagi ya, ini bagi saya, teman-teman belum paham sama yang namanya sebuah teori dasar fotografi. Jadi, di video ini saya akan share bagaimana cara melogika dengan pikiran sederhana dan dengan bahasa yang sangat, saya harapkan ini bukan bahasa fotografis ya, cuman bahasa orang awam gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa membantu teman-teman semua dalam membuat sebuah foto yang bagus. Stay tune, kita ketemu beberapa saat lagi. Guys, sekarang kamu juga bisa download koleksi buku-buku saya melalui bimaaditya.com/shop agar pembelajaran fotografi kalian jadi makin mantap. Di video kali ini saya akan share kepada teman-teman semua tentang teori dasar fotografi yang sangat basic, sangat mendasar, di mana hal ini akan menjadi landasan kita untuk membuat sebuah foto-foto yang bagus. Bagi teman-teman yang tidak menikmati sensasi memotret dengan roll film, mungkin kadang-kadang disayangkan juga karena teori dasar memotret pakai film itu benar-benar sangat fotografis ya. Tapi bagusnya begini, teman-teman itu sebenarnya punya privilege lebih baik ketimbang saya, karena saya dulu masih sempat motret pakai film. Sedangkan sekarang tuh kamera, apapun ku jago-jago, kameranya bagus-bagus gitu. Saya pernah belajar sama langsung ya, saya muridnya langsung Mas Kristupa Saragih. Jadi dia yang punya fotografer.net. Itu dia bilang begini, saya waktu itu tanya, Mas, kalau motret sebaiknya gimana ya? Bim, motretnya auto aja. Kamera tuh zaman sekarang udah canggih-canggih, masa kita beli kamera harga 30 juta, kita yang suruh mikir, kamera yang suruh mikir. Si Mas Kristupa bilang begitu sama saya. Nah, akhirnya saya sampai sekarang kalau motret itu cenderung auto. Karena satu, kameranya sudah canggih, yang kedua mata saya silinder. Jadi ketika saya motret itu kalau misalnya wedding gitu ya, kadang-kadang kan cahaya matahari sore itu kalau buat kita yang silinder, flare matahari itu menyakitkan. Sehingga kadang-kadang saya cuma lihat di viewfinder, saya masih senang motret pakai viewfinder ya daripada pakai LCD ya. Itu ketika saya sudah target misalnya matanya di situ gitu, itu kameranya saya jauhin begini, terus kemudian saya yang penting ada bunyi titit gitu, saya langsung klik gitu. Karena saya udah nggak bisa ngelihat kalau misalnya cahayanya terang. Di Bali yang pasirnya putih, saya juga udah susah ngelihatnya karena pantulan ya. Di Maldives siang hari saya motret jam 2 siang, wah itu gila. Itu saya sampai kadang-kadang nutup mata gitu karena saya kepengen mata saya istirahat sebentar karena pantulan pasirnya keras sekali. Nah makanya sekarang kalau misalnya teman-teman mau motret itu sebenarnya ada 3 hal. 3 itu begini. Nah ini kita akan bicara satu hal dulu. Yang pertama namanya adalah ISO. ISO itu kalau di Amerika apa di Inggris ya saya lupa, namanya kadang-kadang ASA. Makanya dulu kalau di dalam roll film 35 mili itu ada misalnya tanyain, kalau saya ya, kalau teman-teman mungkin udah nggak ngalamin, Mas mau beli roll film dong mereknya Fujifilm gitu. Oh ya, yang ASA berapa gitu, ASA 100, 200. Nah karena ASA itu adalah kepekaan, ISO itu adalah kepekaan sebuah kamera dalam menangkap intensitas cahaya. Efeknya apa? Kalau ISO-nya rendah, jadi ISO itu kan dari 100, 200, 400, 800, 1200, 1600 terus sampai naik sampai sekarang bahkan bisa sampai 25.000 rasanya. Nah, kalau ISO-nya itu kecil, 100, itu kalau teman-teman nih cahaya kayak di cafe saya gini nih, ini ISO 100 sudah cukup. Tapi kalau misalnya kita motret di dalam suasana tertutup, indoor, itu bisa jadi kalau tanpa lighting ya, jadi hanya pakai lampu-lampu kamar gitu, ISO 100 kurang, biasanya menjadi ISO sampai 1600 atau 3200. Ya, efeknya kalau kameranya murahan kayak kamera yang saya pakai untuk ngevlog sekarang ini adalah Canon EOS M generasi pertama. Ini kan sensornya kecil. Ketika saya paksa di ISO 3200, saya motret di dalam kamar, itu saya nggak usah saya untuk Shutterstock deh, saya lihat biasa aja pasti ada grainy, ada noise-nya. Nah, bagusnya kamera sekarang mungkin kayak Nikon D5 atau mungkin Sony Alpha 7 berapa Mark 3 segala macam gitu, atau Fujifilm yang kayak X-T3, X-T4 segala macam, itu tuh
mau motret pakai ISO berapapun dia tetap stabil. Jadi hampir nggak ada noise-nya. Itu kerennya kamera sekarang. Nah, makanya kalau misalnya teman-teman motret cahaya sederhana begini, itu pakai ISO rendah aja. Bahkan mungkin di handphone yang kekinian sudah sampai bisa ngatur ISO. Itu saya keren banget. Mana ada yang bilang, "Mas, saya udah ngatur ISO di handphone saya." Welok, ini handphonenya merek apa ya gitu. Karena saya tuh cuman pakai ini Samsung ini A10s, ini handphone jadul banget. Jadi kalau saya motret udah bisanya cuman auto doang. Mungkin bisa diatur ISO-nya, cuman saya nggak tahu ngatur ISO-nya gimana. Udah saya percaya aja sama handphone ini gitu. Bagi saya udah beli dia harga 1,6 juta, masa ya saya kalau motret Shutterstock saya yang suruh mikir sih gitu. Makanya saya pakai auto, udah jelas auto semua. Yang pertama itu ISO. Sekarang kita akan bicara yang kedua. Yang kedua adalah exposure atau shutter speed lah. Shutter speed itu kalau misalnya di dunia fotografi, ini di kamera zaman dulu ya, itu tuh ada kayak kaca gini. Kacanya tuh kalau misalnya kita pencet shutternya, pencetan tombolnya itu, dia kan gini, klek-klek gitu. Klek-klek gitu. Nah, kalau misalnya saya atur, misalnya nih kecepatan exposure-nya adalah 1/60. Iya, 1/60 gitu. Mungkin dia bukanya gini, klek-klek. Tapi kalau saya atur dia di 1/10 atau 1/5 itu bukanya gini, klek, klek. Nah, ketika dia membuka begini, nih cahaya kan masuk banyak nih. Nah, ketika masuk banyak, hasil fotonya jadi terlalu terang. Itulah kenapa kalau misalnya terlalu terang di Shutterstock ditolak namanya overexposure. Kalau terlalu gelap namanya underexposure. Nah, kalau misalnya menemukan bagaimana sih caranya menemukan cahaya yang pas, sebenarnya mata kita ini sudah diciptakan sama Tuhan untuk punya sensor yang membuat kita tuh punya feeling di hati, oh ini cahayanya pas, tidak terlalu terang. Kalau kita ngomong fotografi sih ada histogram, ada segala macam untuk ngatur exposure, cuman saya aja nggak pernah ngelihat, apalagi teman-teman yang misalnya memang tidak berkecimpung di dunia fotografi, udah nggak usah lihat histogram gitu. Dilihat aja kasat mata begini, nyaman nggak ngelihatnya, terlalu terang nggak? Kalau terlalu terang ya udah tinggal exposure-nya tadi shutter speed-nya dinaikin jadi 1/125, mungkin 1/80, 1/100, kayak gitu-gitu aja, sederhana. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah diafragma. Diafragma itu biasanya adanya di dalam lensa. Jadi kalau lensa ini dibuka, ini kayak ada semacam apa ya? Kalau di mata namanya pupil. Jadi semacam lubang yang ketika dia lubangnya kita besarkan, ya intensitas cahayanya masuk. Kalau anak-anak zaman sekarang taunya bahwa diafragmanya digedein, itu gedein tuh angkanya 11, 16, 22 itu digedein kalau anak zaman sekarang. Cuman kalau secara teori fotografi, ketika ini diatur ke angka 22, itu sebenarnya pupilnya justru mengecil. Tapi ketika dia di set nih, lensa saya ini bisa sampai 2,0, itu pupilnya gede banget itu. Nah, makanya pemahamannya kadang-kadang kebalik. Akhirnya saya bilang begini, kalau misalnya teman-teman mau motret blur, maka angkanya diafragma itu di 2,0. Kayak lensa yang saya pakai sekarang ini lensa fix, diafragmanya bisa 1,6. Jadi kalau saya motret daun itu blurnya udah kayak luar biasa, bagus banget itu. Nah, makanya perpaduan antara ISO, shutter speed, atau exposure tadi itu, sama diafragma ini adalah semacam kayak apa ya, Holy Trinity gitu. Jadi kayak ini semacam tiga hal yang sebaiknya perlu diperhatikan. Kalau kita tadi sudah bicara tentang 3 hal, ada ISO, exposure, dan diafragma. Bagaimana sih sebagai orang awam itu untuk memahami bahwa fotonya sudah pas, kualitas fotonya, lightingnya, illuminationnya semua sudah pas? Itu sebenarnya ada cara yang sangat sederhana. Satu, menggunakan perasaan. Jadi kalau teman-teman ngelihat foto, ini saya misalnya motret lensa, ini kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan. Oke, misalnya gini lah, lensa ini warnanya hitam, tapi kok di bagian sebelah sini, ini ada kayak shadow yang warnanya pantulan, yang warnanya sampai putih mengkilap gitu. Itu berarti overexposure. Tapi kalau misalnya ini saya motret lensa begini, tuh saya tutupin pakai kain gitu, sehingga gelap, itu namanya underexposure. Nah, teman-teman masing-masing kita itu kan diberkati sama perasaan sama Tuhan untuk memahami bahwa ini fotonya itu benar-benar nyaman nggak untuk dilihat. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini kalau di kamera lo ya, tapi kayaknya di handphone yang kekinian itu ada light meternya. Jadi light meter itu sederhana kok, angkanya 0, di tengah itu 0, kemudian di sebelah kiri, ini kirinya saya ya, kiri itu minus.
di sebelah kanan itu positif atau plus. Nah, kalau angkanya plus, maka fotonya akan keterangan. Kalau angkanya minus, fotonya akan under atau terlalu gelap. Nah, tugas kita itu adalah membuat ini secara bodon ya. Bodon itu adalah secara sangat sederhana. Ngapunten, saya kadang-kadang pakai bahasa Jawa nih, karena saya ya memang orang Jawa ya. Jadi kita tujuannya itu adalah gimana caranya light meter itu tidak ke kanan, tidak ke kiri, tapi pas di tengah. Nah, kalau pas di tengah, biasanya lightingnya pas, diafragmanya pas, ISO-nya pas. Kenapa bisa berpikir begitu? Ya karena kamera yang kita beli harganya sudah mahal, sudah belasan juta, sudah puluhan juta bahkan. Jadi makanya pakai light meter pasin di tengah. Secara pribadi, saya tuh juga masih suka tak tambah-tambahin dikit. Jadi biar rada terang sedikit lah. Makanya saya menggunakan teori seperti itu. Oke guys, jadi mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya tentang teori dasar fotografi. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semua untuk bisa memotret apapun. Mau motret wedding bisa, mau motret muka orang juga bisa, mau motret shutterstock juga bisa. Intinya semoga video kali ini bermanfaat. Ini dasar fotografi yang sebaiknya dipahami dulu. Jadi kalau motret itu pelan-pelan, nggak usah gerusa-gerusu. Kalau ada petunjuk dibaca, jadi kita tingkatkan kemampuan literasi kita atau membaca kita. Kemudian kalau ada video, ya ditonton sampai habis. Ini akan membantu teman-teman daripada cuma skip. Jadi kelihatan kayak kita maunya cuma instan. Nah, biasanya kalau yang instan kemudian berakhir dengan kolom komentar, Mas, saya sudah motret dengan begini kok hasilnya ditolak. Ya karena gerusa-gerusu itu tadi. Jadi pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Semoga video kali ini bermanfaat. Stay tune di channel ini, subscribe, nyalain loncengnya. Kita ketemu di video berikutnya.